Mungkin karena belum pernah ya, jadi agak ragu-ragu Bapak dan Ibu ya. Nah, augmented reality merupakan ini ya. Nah, contohnya ini. Jadi integrasikan. Nah, oke ya Bapak Ibu. Jadi augmented reality itu mungkin agak bentrok dengan virtual reality ya. Kalau augmented reality itu istilahnya Bapak Ibu dapat menggabungkan aset-aset atau media dalam bentuk 2D atau tiga dimensi itu ke dalam dunia nyata. Jadi seperti ini ya. Makanya kalau AR itu biasanya kita membutuhkan apa ya alat seperti contohnya yang paling sederhana adalah handphone yang terinstal aplikasi untuk dapat memainkan AR tersebut Bapak dan Ibu ya. Jadi seperti ini. Nah, ya, tapi tidak muncul beneran ya Bapak Ibu ya, tapi ini dilihat dari medianya. Jadi seolah-olah tadi ada hewan di depan kita ya, padahal kalau kita lihat di dunia nyata nggak ada ya, gitu. Nah, augmented reality Asmr Edu ini berbasis web ya. Kalau saya dulu cerita, saya menggunakan AR itu sejak 2020. Waktu itu masih berbasis EXE ya Bapak Ibu. Jadi harus diinstal di laptop dan apa ya berat juga sehingga kadang sering lag juga. Nah, nanti semakin bertambahnya waktu semakin hari diperbaiki, dikembangkan sehingga sekarang Bapak Ibu sudah nggak perlu install tapi tinggal mengakses lewat browser ya di alamat yang sudah ditentukan. Nah, Bapak Ibu sudah bisa mengakses ya begitu. Jadi puji syukur ya sudah dimudahkan dalam Bapak Ibu untuk mengakses. Kalau dulu tuh nggak begitu user friendly Bapak dan Ibu karena kalau laptopnya kurang spesifikasinya kurang bagus ya akan nge-lag. Kadang nggak mau jalan begitu ya. Itu saya pernah mengalami karena waktu itu speknya mepet banget Bapak dan Ibu ya. Seperti itu ya. Nah, sekarang sudah enak karena berbasis web, tinggal punya Chrome ya, masuk ke login, dah bisa akses bebas, enteng ya. Nah, ini Bapak dan Ibu ya, teknologinya rumit dan mahal dulunya hanya tersedia untuk programmer. Hanya orang-orang yang mudeng IT, paham IT, ahli IT. Kalau orang yang nggak pernah IT itu kudet banget gitu ya, seperti itu. Ya, apalagi kita guru ya, fokusnya ngajar aja. Nah, sekarang malah guru sama IT udah 11-12 ya Bapak dan Ibu ya. Kadang malah ada yang ahli banget ya, begitu. Karena apa? Karena kita punya dorongan motivasi untuk terus belajar. Karena kita mengajar sehingga ada itu ya Bapak dan Ibu ya, ada suatu eh, motivasi ya untuk terus belajar menyesuaikan dengan murid kita. Nah ini ya, kalau dulu berbayar lagi, ada Unity. Nah, Vuforia ini mungkin yang paling terkenal ya, Blender itu untuk membuat 3D-nya, kemudian Unity, Vuforia itu untuk istilahnya menggerakkan atau menghosting lah biar supaya jadi AR begitu ya, 3D-nya jadi AR. Nah, sekarang dengan AR Assembler ini sudah dimudahkan terjangkau dan bahkan ada versi free-nya Bapak dan Ibu ya. Nah, belajar zaman sekarang harusnya menyenangkan, menarik ya sesuai dengan orientasi dari pembelajaran mendalam ya, mindful, meaningful, dan joyful ya, seperti itu. Oke, ini manfaat dari AR Sampler ya untuk guru dan untuk siswa. Ini saya lewatkan aja ya, nanti kita langsung praktek aja biar tahu langsung Bapak Ibu gimana powerfulnya ya. Nah, ini untuk guru ada alat peraga digital. Alat peraga digital ini kalau di AR itu Bapak Ibu akan diberikan sebuah objek yang langsung Bapak Ibu kalau uh, output itu langsung jadi media augmented reality. Mohon mikrofonnya nih siapa yang bocor ya? Monggo Bapak Ibu yang lainnya ya. Oke, sudah 57 ternyata nggak sadar ya. Nah, ini alat peraga digital istilahnya adalah
aset 3D atau AR yang sudah ready Bapak Ibu gunakan ya. Nanti tinggal pakai. Ya, seperti ini. Jadi tinggal apa ya? Saya salah klik. Ah, kita klik ini, ya kan? Nah, jadi kalau diklik, tapi Bapak Ibu kalau untuk AR itu untuk belajar ED ada batasannya Bapak Ibu ya. Tapi sudah cukup lah ya untuk mengajar. Kemudian 3D Air Editor itu seperti tempat untuk kita mengedit. Kita bisa bikin proyek AR ya dengan aset-aset yang ada. Tidak harus 3D. Aset-aset yang disediakan tidak harus 3D. Bisa dengan teks dua dimensi, gambar, musik dan video dan sebagainya, Bapak dan Ibu ya. Kemudian Manajer Siap Pakai ini wujudnya sudah bentuknya presentasi. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ingin apa ya tidak harus membuat sendiri kalau misalnya butuh bahan tayang. Nah, kalau yang ada yang cocok silahkan. Kemungkinan kalau ada yang cocok Bapak Ibu juga dapat mengambil dari AR sini yang di dalamnya juga sudah ada tersemat uh, media AR dari assembler. Nah, visual coding ini bisa bikin games ya. Bisa bikin games Bapak dan Ibu ya. Kalau mirip dengan Scratch mungkin, tapi ini berbasis ada 3D-nya begitu ya Bapak Ibu ya. AI itu 3D generator. Jadi kalau misalnya, oh aku kok nggak punya aset 3D yang bentuknya itu ya, bentuknya apa ya, pohon matoa begitu misalnya, atau bola atau bagaimana. Nah Bapak Ibu dapat menggunakan 3D generator. Jadi dari gambar dibuat 3D. Tapi di sini juga berbayar menggunakan Blur Coin ya. Blur Coin itu eh, bisa di top up lah intinya dengan apa ya dengan Google Google Play ya kalau nggak salah Bapak dan Ibu ya begitu. Oke, kemudian ini contoh ya. eh, Bagaimana sih kenapa sih kita membutuhkan AR ya? Jadi misalnya materi pembelajaran kita itu terlalu besar. Ini misalnya Garuda Wisnu Kencana itu gede banget kan nggak mungkin kita bawa ya Bapak Ibu ya. Kita tampilkan di 3D. Sel dan jaringan terlalu kecil. Ya, kalau digambar aja kurang marem, kita wujudkan dalam bentuk 3D. Terlalu jauh, Bapak dan Ibu, ya, terlalu jauh. Misalnya planet, itu kan ada di jauh banget ya Bapak dan Ibu ya. Nah, itu bisa digantikan dengan AR begitu ya. Terlalu berbahaya ya, mengenal misalnya mengajarkan letusan gunung, nggak mungkin kan kita mendatangi Gunung Merapi yang lagi erupsi Bapak dan Ibu ya, bisa digantikan dengan 3D AR, kemudian seolah-olah ada di depannya begitu. Jadi memberikan pengalaman yang hampir real begitu, seolah-olah kita berada di situ. Terlalu mahal, ya ini contohnya. Kalau misalnya kita harus, misalnya mau meneliti mesin ya, kalau mengunjungi pabriknya harus bayar mungkin, harus pergi menggunakan biaya, nah cukup. Sudah punah ya, nggak mungkin kita menghadirkan Tyrek ya Bapak Ibu ya, Tirek ya. Nah, jadi bisa kita manfaatkan 3D AR begitu. Oke, Bapak dan Ibu ya. Jadi ini mudah digunakan ya. Sudah mendunia. Ya ini ngomong-ngomong Assembler Edu itu waktu saya awal mengikuti saya kira tuh dari Amerika Bapak Ibu karena banyak banget Assembler Educator yang dari Amerika malah dari luar ya, dari Turki, dari Eropa begitu. Tapi ternyata siapa yang tahu ternyata ini produk dari Bandung ya. Dari eh, orang Bandung Bapak dan Ibu ya. Begitu. Jadi karya putra Indonesia ya Bapak dan Ibu makanya harus didukung gitu. Nah ini ya sudah membantu ribuan guru. Ya, ini contoh-contoh kegiatannya yang dari luar, baik di Indonesia maupun yang ada di luar negeri ya, Bapak dan Ibu ya. Bahkan ada juga tergabung sebagai S ya, Assembler Certified Educator disingkat AC atau S. Itu juga ada komunitasnya, baik S Indonesia maupun yang internasional. Ya itu. Kalau mau bergabung nanti bisa cek-cek di webnya Bapak Ibu ya. Oke, ini kemitraannya juga sudah banyak ya. Kemudian ini ya, 30 April diluncurkanlah Assembler Edu terintegrasi belajar ED, Bapak dan Ibu. Ya. Jadi contoh karyanya, flashcard, ini dari dokumentasi Assembler ya, Bapak dan Ibu ya. Nah ini awan, nimbus stratus ya, yang membuat hujan badai.
Ini apa ya Bapak dan Ibu ya? Ya, cumulonimbus, oh jenis awan. Ya, ternyata jenis awan. Nimbus 100, cumulonimbus, dan sebagainya ya. Nah, ini karya saya Bapak dan Ibu ya. Nah, kelihatan banget kalau yang karyanya amatir ya, masih goyang-goyang kayak gitu Bapak dan Ibu ya. Nah, ini jadi ini saya buat apa ya, jaringan tumbuhan. Nanti kita akan coba buat ini yang sederhana aja Bapak dan Ibu ya. Nah, ini LKPD-nya juga ada markernya ya. Nanti kalau ini nanti materinya kalau dibagikan Bapak Ibu bisa mengakses ya. Termasuk template LKPD-nya kalau Bapak Ibu mau menggunakan ini yang mengajar biologi jaringan bisa dipakai ya. Kalau mau buat yang lain ya silahkan ya. Template-nya ini ada nanti kalau mau menghendaki. Nah, kemudian nanti untuk tambahan ya Bapak Ibu sebelum kita praktek saya sampaikan untuk sertifikat nanti ada dua jenis yaitu webinar ya. Jadi kalau mengisi presensi saja Bapak Ibu deadline-nya Kamis itu nanti akan memperoleh sertifikat webinar. Tapi kalau Bapak Ibu nanti membuat tugas, tugasnya gampang kok. Maksudnya Bapak Ibu nggak harus uh, susah-susah. Jadi Bapak Ibu cuma menambahkan satu gambar aja sudah cukup ya, atau satu editor atau satu aset aja sudah cukup. Jadi nanti kita akan berikan link khusus pengumpulan tugas yang deadline-nya masih minggu depan ya. Ini karena saya tahu Bapak Ibu sibuk dengan kemah mungkin ya, dengan 17-an Agustus ya. Kemudian Senin depan libur mungkin mau apa namanya, ingin apa namanya Bapak dan Ibu ya, rekreasi ya setelah setelah upacara di hari Minggu ya, karena dengar-dengar tanggal 18 itu cuti ya Bapak dan Ibu ya. Oke, jadi ini kita berikan waktu agak longgar ya. Kalau Bapak Ibu menghendaki, harapannya Bapak Ibu juga sekalian aja bikin tugas supaya bisa. Nggak usah bagus, nggak usah perfect, yang penting Bapak Ibu bisalah apa ya namanya, menghasilkan media. Nah, ayo kita praktikan ya Bapak dan Ibu ya. Oke, ini saya coba matikan. Nah, ini terlihat ya Bapak dan Ibu ya. Oke. Nah, ini saya kirim linknya. Kalau Bapak Ibu menggunakan dua device atau di kalau menggunakan laptop juga nggak apa-apa Bapak Ibu kalau mau di apa namanya gonta-ganti tab gitu ya. Ini linknya Bapak dan Ibu. Jadi siapkan Bapak Ibu masuk ke Chrome yang sudah Bapak Ibu masukkan akun belajar ID-nya. Nah, seperti apa Bapak dan Ibu ya? Di sini ya, ini kan saya pakai Chrome. Chrome-nya di sini pastikan sudah login yang belajar ID ya Bapak Ibu. Saya izin cas dulu ya. Nah, sambil Bapak Ibu buka, susah ya. Nah, silakan Bapak dan Ibu ya, siapkan Chrome-nya. Pelan-pelan aja ya, karena kita waktunya masih setengah jam. Ya, masih cukup lama untuk membuat project. Atau silakan kalau ada yang masih belum paham, boleh dicek dulu. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu ya. Oke, pastikan sudah masuk di belajar ED. Nah, di login-kan dulu. Kalau ada yang belum punya, bagaimana? Kalau ada yang belum punya, pakai yang pribadi dulu nggak apa-apa. Misalnya ini ya, pakai yang akun Gmail, begitu nggak apa-apa. Bisa kok Bapak Ibu, hanya saja fasilitas yang edu itu tidak ada begitu. Tapi kalau ingin sementara belajar dulu, silahkan yang belum punya. Tapi kalau yang sudah punya, pakai yang belajar edu ya. Tapi kalau yang belum punya, silahkan ke Gmail dulu ya. Jadi tidak ada masalah ya, hanya masalahnya di aset-aset aja Bapak dan Ibu. Dan sekali lagi ya, AR itu nggak harus dengan 3D, kita juga bisa menambahkan dua dimensi dari luar ya dan sebagainya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu tinggal masuk saja di sini ya, tinggal masuk aja. Nah, di sini ada pilihan Bapak Ibu tinggal masuk dengan
Belajar ID. Nah, kalau yang belum punya Belajar ID, masuk dengan Google saja ya. Tapi kalau yang sudah Belajar ID, silakan pakai Belajar ID. Tapi mohon maaf untuk Bapak Ibu yang kepala sekolah atau yang akunnya admin itu sedang diusahakan ya untuk dapat diintegrasikan karena kemarin itu yang baru di ACC atau yang baru diluncurkan itu adalah integrasi dengan akun pendidik atau guru Bapak dan Ibu ya. Tapi nggak masalah karena ini sedang pengajuan untuk akun admin juga sedang diusahakan untuk dapat diintegrasikan pula diberikan fasilitas pura yang edu Bapak dan Ibu ya. Jadi silahkan dipakai dulu aja yang punya belajar edi. Tapi mungkin, oh yang admin kok belum ada begitu ya Bapak dan Ibu ya. Nanti silahkan nanti Bapak Ibu akan melihat bagaimana mudahnya kita membuat sebuah media berbasis augmented reality. Kalau sudah masuk dengan belajar ID, ya, nah silakan di sini ya khusus. Nah, guru pendidik, ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang gratis, ya, fasilitas yang diberikan, tentu saja tidak jor-joran ya Bapak Ibu, karena mereka juga butuh untuk pengembangan, ya, nggak mungkin full gratis. 10 kuota alat peraga digital per hari. Jadi alat peraga itu adalah AR 3D siap pakai, begitu ya. Tapi maksimal kalau sehari hanya bisa mengakses 10 Bapak dan Ibu ya. Makanya saya kira pun juga sudah cukup 2 kali ya. Kalau akun umum Bapak Ibu pakai Gmail biasa atau admin ini 5 aja. Kemudian topik siap pakainya alias media bahan tayang presentasinya itu 200 lebih ya. Dan juga 3D objeknya ditambahi spesial belajar edi ada 1000 lebih Bapak dan Ibu ya. Ada syarat dan ketentuan silakan nanti dapat dibaca sendiri ya. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Kemudian nah nanti akan muncul pop up. Nah, jendela silahkan pilih yang guru SMA. Kalau saya kan guru SMA ya. Kalau Bapak Ibu mungkin ada yang guru SD, guru PAUD, guru SMP dan sebagainya SMK ya. Atau pendidik yang kesetaraan silahkan pakai belajar ID. Diklik aja. Mungkin kalau yang baru-baru itu akan ada beberapa pertanyaan ya Bapak dan Ibu. Seperti itu. Jadi nanti silahkan dapat Bapak Ibu sesuaikan ya. Atau silakan ada yang kesulitan dalam login, boleh disampaikan di kolom komentar ya. Oke, sudah 69, tambah 1 lah 70 Bapak dan Ibu ya. Nah, seperti ini ya. Silakan kalau ada kesulitan Bapak Ibu bisa sampaikan dulu. Gampang Bapak Ibu ya, masuknya gampang. Aman, oke. Alhamdulillah ya. Nah, kita lanjut. Di sini proyek-proyek yang sudah saya bikin ya, beberapa masih dalam bentuk draft. Ini yang siap ini yang kemarin simple editor. Ini Sel Volta ya, beberapa. Ini sebenarnya kalau saya yang akun umum itu sudah lumayan banyak, tapi karena kemarin ada perpindahan dan juga migrasi aset, jadi banyak yang hilang sih Bapak dan Ibu ya, karena ada perubahan aset-aset yang mulanya free jadi berbayar, sehingga untuk yang ini kan akun Belajar ID kan baru ditautkan, belum ada 6 bulan ya Bapak dan Ibu. Oke, ada yang chat. Klik masuk aja Bu Umi. Masuk aja, ya kan? Nggak usah daftar, nanti langsung ke Belajar ID. Paling kalau belum pernah mengakses, nanti akan ada isian-isian tertentu ya. Misalnya sebagai guru atau murid, nanti pilih sebagai guru. Untuk apa? Misalnya untuk keperluan education dan sebagainya, silahkan untuk disesuaikan aja ya Bu Umi dan Bapak Ibu lainnya. Klik masuk aja, klik sign in aja. Nggak usah daftar ya. Jadi langsung sign in dengan belajar ID. Siap, oke. Nah, kalau sudah, ini tadi sampai mana saya ya? Oke. Nah, Bapak Ibu boleh untuk memastikan apakah saya itu sudah yang edu ya, assembler edu yang edu. Nanti silakan klik kanan atas, ini ada profile yang bisa Bapak Ibu ganti namanya ya. Nah, di sini ada, oke.
Iya, masih ini 3 tahun ya kontraknya, moga diperpanjang. Atau mungkin nanti jadi free. Ini Blur Coin tuh seperti Bitcoin ya Bapak Ibu. Jadi kayak Shopee Pay kayak gitulah. Nanti di apa 35 koin ini beli beli berapa begitu ya. Ini soalnya untuk urusan kalau Bapak Ibu ingin generate gambar jadi 3 dimensi ini ya. Tapi biasanya generate gambar itu harganya satu gambar 35 koin. Jadi Bapak Ibu kalau beli langsung habis untuk bikin satu 3D dari 2 dimensi ya. Misalnya Bapak Ibu pengen bikin 3D dari gambarnya sendiri begitu ya. Nah ini, ini bisa kris, oh ya bisa transfer ya. Jadi bermacam-macam ya Bapak Ibu. Kemudian nanti marker customnya ada tiga. Marker custom itu kayak apa Bapak Ibu ya, seperti lembaran ya, yang nanti kalau di scan akan muncul media 3D-nya begitu. Kemudian penyimpanannya, kalau yang umum itu kan 30 kalau nggak salah ya Bapak Ibu. 30. Nah ini untuk penyimpanan khusus yang aset 3 dimensi. Kalau Bapak Ibu punya aset 3 dimensi dari luar, itu bisa unggah, tapi maksimal hanya di 105 megabyte. Itu kalau saya download yang kecil-kecil aja itu paling 1 mega ya. Jadi lumayan, ini saya sudah unggah 21 mega. Jadi tinggal sisanya berapa ya. Kayak gitu Bapak dan Ibu. Ya ini upgrade akun kalau Bapak oh saya penyimpanannya eh, kurang nih mau upgrade begitu silakan ya. Mungkin kalau di Gmail pribadi Bapak Ibu mau di-upgrade juga bisa ya. Nah, begitu. Nah, ini silakan ada akun, nama dan sebagainya itu bisa diganti ya. Oke. Bisa diubah gambar profil dan sebagainya. Ini ada menu-menu di atas ya. Beranda, home-nya ini ada Project AL, Praja Digital yang pernah saya buka begitu. Alat peraga nih Bapak Ibu ya adalah AR 3D yang siap pakai. Jadi Bapak Ibu tinggal pakai. Tapi hati-hati kalau ada aset premium itu biasanya kalau kok saya nggak bisa publish ya. Kenapa Bu? Kenapa Pak? Karena mungkin ada aset yang premium atau yang bukan fasilitas belajar EDI atau bukan free. Jadi terkadang tidak, jadi nggak bisa dipublish begitu ya Bapak dan Ibu. Nah, ini alat peraga. Kalau Bapak Ibu gunakan langsung nanti bisa apa namanya? Bisa langsung dipakai begitu ya. Nggak usah nambahi 3D, nggak usah nambahi 2D dan sebagainya, udah cukup. Topik ini isinya adalah slide ya. Ini mungkin belum lengkap dan sebagainya ya. Ada kurikulum nasional, ada Cambridge. Nah, jadi ada yang versi Indonesia, ada yang versi internasional ya. Mungkin ada yang sekolahnya menggunakan kurikulum Cambridge ya. Bisa mencoba dicari di sini. Ya, jadi ini mungkin saya buka ya, kelas 7. Nah, tapi nggak semua sih Bapak dan Ibu ya. Ada yang belum. Nah, kok nggak ada ya? Nanti bikin sendiri nggak apa-apa Bapak dan Ibu ya. Yang IPA ini, nah ada tandanya ya. Nah, spesial belajar EDI, ini tidak spesial nih. Jadi khusus belajar EDI yang gratis ini Bapak dan Ibu ya nih. Ada tandanya belajar EDI. Satu, ada juga yang tidak gratis. Ya, yang bawah ini hanya untuk yang premium. Nah, jadi silakan pilih yang belajar EDI ya begitu. Editor ada 2 jenis ya Bapak Ibu ya. Editor ini tempat untuk membuat itu 3D ya, 3D AR ya. Kelas ini Bapak Ibu juga bisa membuat classroom ya. Jadi anak-anak bisa diminta untuk gabung ke sini, kemudian tugas-tugasnya, materinya Blair taruh sini, digabungkan ke Google Sites atau ke Google Classroom juga bisa ya Bapak Ibu ya. Nah ini menu-menu atasnya. Nanti Bapak Ibu kalau ingin mengumpulkan tugas, Bapak Ibu bisa pilih yang alat peraga atau yang dari editor gitu ya. Nah nanti gimana caranya? Nah kita coba yang alat peraga dulu. Oke, saya ambil random aja ya Bapak dan Ibu ya. Ini kita cek human and organ. Nah, kita lihat apakah bisa dipublish. Ya, kan seperti ini.
ya kan? Anda masih bisa mengasih 9 alat peraga hari ini. Ini nggak apa-apa. Nanti besok kan back to 10 lagi, Bapak Ibu. Saya habiskan sekarang malam ini kan nggak masalah ya. Besok saya bisa kembali lagi menggunakan 10. Hari ini saya baru gunakan ini satu. Ya, seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu ingin membuat proyeknya, Bapak Ibu nanti bikin duplikat ya. Kalau ingin membuatnya ini alat peraganya ini jadi milik Bapak Ibu, silahkan diduplikat. Tapi kita cek apakah eh, bisa dipublish ya, kita duplikat. Nah, kalau cuma di embed nanti bukan proyek Bapak Ibu, tapi tetap proyeknya dari assembler begitu punyanya assembler sendiri. Jadi ada alat peraga. Ini tadi yang alat peraga ya. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Kita eh, matikan saja ya. Nah, ini ya Bapak dan Ibu ya. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu dapat. Tapi ini kan pro ya. Jadi karena pro, maka nggak bisa dipublish Bapak dan Ibu. Ya, kita cek aja belajar ED itu asetnya apa saja ya. Ini karena apa namanya ya? Karena asetnya bukan untuk belajar ID ataupun yang free, maka tidak bisa dipublish. Makanya tadi saya coba buka, ternyata nggak bisa ya. Oke, kita kembali ke beranda ya. Tinggal di back aja, Bapak Ibu. Nah, jadi kadang begitu. Kelemahan kalau kita menggunakan alat peraga dan kita mau edit, ya, saya tidak sarankan Bapak Ibu mengumpulkan tugas dengan alat peraga karena kita nggak tahu mana-mana yang free ya. Kalau ini kayaknya free deh. Kita coba cek yang various religion ya. Saya ingat ini ada di aset 3D belajar ID Bapak dan Ibu. Nah, aku masih 7 ya. Tiba-tiba hilang 2 aja. Oke. Misalnya Islamel begitu ya. Oke, karena kita memanggil aset, jadi loading dulu Bapak dan Ibu ya. Kita bisa duplikat ya, bisa duplikat. Ya, kalau size-nya agak gede, agak lama sih munculnya. Ya, karena aset itu juga macam-macam Bapak Ibu. Ada yang kecil, ada yang besar ya. Kita back aja nih. Oke. Nah, ini karena asetnya adalah aset belajar Edi. Nah, Bapak Ibu kalau mau naik turunin, ini saya pencet klik kanan sama kursor ya. Kalau pakai mouse ditahan begitu ya. Ini saya turunin ini. Ini pakai mouse klik kanan sama naik turun ya, gitu. Nah, kalau cuma digini, nah bisa diputer-puter begitu. Ya, kayak gini Bapak dan Ibu ya. Nah, ini bisa dipublish karena asetnya ini aset spesial belajar ID. Begitu. Nah, ini silahkan kalau Bapak Ibu mau publish, publish aja. Mau ditambah-tambah nanti boleh ya, ini bisa ditambahi. Nanti akan kita detailkan di editor simple dan editor itu ya Bapak dan Ibu ya. Publish. Ini kayak thumbnail ya Bapak Ibu. Kita tinggal geser-geser aja. Geser aja ya. Oh ya, begini. Nah, capture, dikasih judul aja, Muslim male, begitu. Oke, kalau sudah, ini ada keterangan prevent duplication, artinya kalau Bapak Ibu aktifkan, nanti nggak ada orang lain yang bisa menduplikasi. Jadi ini sangat menghargai karya atau privasi Bapak dan Ibu ya.
Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin untuk eh, misalnya menugaskan murid melengkapi, nah ini bisa dibuat biar bisa diduplikat ya. Nah ini kalau tidak ingin diduplikasi yang lain, saya bikinnya susah-susah, terus orang lain eh, biar tidak mungkin ya untuk apa ya melindungi privasi kita ya, hak kita Bapak Ibu ya ini bisa di-prevent. Tapi ini saya nonkan aja ya. Kemudian kategorinya berarti education aja ya. Deskripsi 3D aset. Nah, bebas saja sih. Mungkin untuk ngapel Islam atau dan sebagainya. Ini private aksesnya itu berarti nggak bisa di-share Bapak Ibu ya. Hanya Bapak Ibu aja yang bisa akses. Atau hanya pihak yang diberikan link. Maaf, pihak yang diberikan link aja. Ini saya publish ya. Sudah diisi semua. Ini contoh aja Bapak dan Ibu ya. Contoh cara utak-utik di peraganya. Nah, kalau sudah di sini nanti Bapak Ibu yang dikumpulkan adalah yang ini. Saya copy. Tinggal copy aja. Kemudian saya coba taruh di nah ini. Bapak Ibu kalau mau akses boleh ya. Ini bisa ditampilkan dalam bentuk 3D. Kalau misalnya, aduh saya kalau pakai AR harus sekian-sekian, mungkin kesulitan bisa 3D-nya aja ya. Ini bisa dipresentasikan kalau bentuknya itu, ini kan ada slide, kalau tambah-tambah gitu nanti ada jadi slide ya Bapak Ibu ya. QR marker ini nanti akan mengenerate QR kode scan ya. Kalau di scan nanti akan muncul tampilan tadi seperti waktu saya tampilkan contoh-contohnya tadi. Kalau custom marker ini kayaknya custom marker itu cuma 3 ya batasnya ya. Jadi kalau tadi bentuknya maaf saya cancel dulu. Nah, kalau QR marker nanti bentuknya seperti ini Bapak dan Ibu ya. Ini kalau di scan dan nanti akan mengarah ke alamat di download dulu ya. Nanti kalau di scan, nanti arahnya akan mengarah ke alamat ini. Nah, sama dengan alamat ini. Begitu. Kemudian kalau custom marker itu nanti dapat ditambahi gambar. Misalnya Bapak Ibu punya gambar lainnya ya. Jadi bosan kalau cuma bentuk QR di mana-mana QR mau bayar di warung juga pakai kris ya. Mau pakai gambar lainnya ya biar lebih menarik atau sesuai dengan gambarnya tadi. Seperti yang flashcard tadi kan apa namanya yang untuk scan itu kan gambar misalnya cumulonimbus ya itu gambar cumulonimbusnya jadi nanti kayak muncul di atas cumulonimbus begitu. Nah ini juga dapat di embed di website kalau Bapak Ibu punya blog ya itu biar nggak buka tab lain bisa langsung disematkan atau disematkan di Canva juga bisa Bapak dan Ibu ya disematkan di Canva langsung kopas di Canva ini copy langsung kopas di Canva itu nanti akan muncul. Ini saya coba ya. Ini akan saya coba kopas. Nih, paste di Canva. Agak menunggu. Nah, dia nanti akan langsung keluar. Nah, kita tinggal sesuaikan aja bingkainya ya Bapak Ibu. Jadi loading dulu. Ini bisa kita gedein ya, bisa kita tipisin ya. Gitu, sesuaikan. Nah, jadi langsung main di sini gitu Bapak Ibu ya. Nah, kayak gini. Nah, ya kan? Kayak gitu Bapak dan Ibu. Ya kan, jadi bisa langsung masukkan ke Bapak Ibu kalau punya bahan tayang ngajar ya langsung masukkan. Oke, sekarang Bapak dan Ibu kita akan coba ke editor ya. Ini kan tadi saya langsung pakai alat peraga siap pakai, tapi hati-hati kalau nanti ada aset yang premium atau yang pro itu nggak bisa publish Bapak Ibu ya. Jadi kemarin itu banyak permasalahan gitu, nggak bisa publish Bapak dan Ibu ya. Oke, alon-alon tuh try siap, Bu Karni, Bu Harnia ya. Pelan-pelan aja memang. Ini nggak susah kok Bapak Ibu ya. Tinggal apa ya. Yang penting tahu tempat-tempatnya ya, kan ini banyak banget menunya. Ya kita ke editor Bapak dan Ibu ya.
Nah, editor ini ada banyak sebenarnya, tapi saya akan coba project ya. Oh, dari sini Bapak Ibu, dari beranda ya. Dari beranda, nah ini buat project. Ya, Bapak Ibu, kembali ke beranda. Jadi sudah muncul Muslim Mail-nya buat project AR. Nah, super simple. Kalau super simple, itu nanti Bapak Ibu hanya satu media, satu aset 3D. Cocok untuk flashcard, cocok untuk eh, lembar kerja yang memang hanya menggunakan satu objek saja. Contohnya gambar orang, gambar gunung meletus tok ya, nggak ada tambahan lainnya. Gambar pesawat aja misalnya, gambar awan aja misalnya, seperti itu. Ini bisa dengan super simple. Nah, kita langsung aja ke default yang Bapak Ibu bisa menggabungkan berbagai aset. Ya, seperti 3D, 2D, video, audio. Tapi nanti mungkin kita yang gampang-gampang aja karena waktunya tinggal 10 menit ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu ya, nanti masuk ke beranda, lalu buat project. Pilih default editor. Oke ya, masih mengurut-urut ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Ini nanti bisa diganti, jadi biarkan saja ya Bapak Ibu. Nah, ini merupakan marker area. Ini adalah batas 0,0 Bapak Ibu ya, kan 3 dimensi. Kalau dulu tuh mau menaruh letak aset 3D-nya harus tahu X, Y, Z-nya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang sudah ada alat bantu untuk Bapak Ibu geser-geser, jadi apa lebih mudah gitu. Ini tampak depan, saya kecilkan. Kalau mengecilkan pakai capit ya Bapak dan Ibu ya. Nah, saya munculin wajah saya dulu. Nah ya, jadi Bapak Ibu pakai capit. Nah, ini diginiin nanti jadi menjauh. Lok balik ya, sebentar-bentar. Lupa saya. Oh, kalau dicapit ke dalam, ini jadi menjauh ya. Ini frontnya di sini, jangan lupa. Depannya di sini. Ya, alat bantu. Kalau di tengah ini 0,0 ya, yang di sini. Nah, kalau dicapit begini nanti menjauh. Kalau kita gini ya, nanti membesar. Ya, seperti ini. Kalau kita tahan klik kanan dengan geser, nah ini turun, ini naik. Ya, kalau klik kiri, nggak ada ya, ini sama gini. Itu saja dasar kliknya, Bapak Ibu ya. Kemudian ini nanti ada bisa mengubah background juga. Ya mau dikasih misalnya seperti ini. Bapak dan Ibu nggak bisa. Ya kan, tuh lucu. Tapi nanti nggak harus ya Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti hilang kok. Jadi kotak-kotaknya ini bakalan hilang Bapak Ibu. Ini jadi bisa Bapak Ibu taruh orang di sini, taruh hewan-hewan ya kayak gitu. Tapi ini saya apa ya, nonkan saja ya. Oh, nggak ada yang hilang ya. Nah, biar nanti fokus ke tempatnya. Ini kalau Bapak Ibu sudah terbiasa, silahkan ya bisa dimodifikasi. Nah, di sini ada panel sebelah kiri, ada berbagai aset yang menu 3D, gambar 2 dimensi, teks, video, dan audio. Nanti video audio mungkin saya kesampingkan dulu ya Bapak Ibu ya, karena cukup memakan waktu. Kita fokus di ini aja. Nah, untuk 3D Bapak dan Ibu, oke. Nah, ada upload dari luar. Tapi kalau upload dari luar mungkin belum dulu ya, kita pakai yang ada. Tapi kalau Bapak Ibu sudah biasa punya aset dari luar, silahkan aja ya, nggak apa-apa. Saya fokus ke aset yang ada aja. Nah, Bapak Ibu silakan cek yang free dan juga yang spesial belajar ED. Loh, Bu, mata saya nggak ada yang cocok. Nggak apa-apa, Bapak Ibu buat aja bebas ya. Jadi, kalau Bapak Ibu nanti bikin tugas materi AR ya, ya biar dapat
mungkin untuk keperluan Bapak Ibu, oh bisa bikin begitu, nanti silakan bebas aja, nggak usah sesuai mapel ya, atau silakan disesuaikan begitu. Saya ngajarnya matematika tapi nggak ada yang cocok, nggak apa-apa, bebas bikin apa, yang penting Bapak Ibu bisa mempublish media begitu, tidak harus sesuai mapel ya, intinya begitu. Nah, spesial belajar edi ini bisa Bapak Ibu gunakan bebas ya. Ada yang sudah jadi, ada yang harus mempasang sendiri. Contohnya ini, bone structure, gigi ini ya. Nah, kayak gitu. Underwater, ada hiu, ada penyu dan sebagainya, Bapak dan Ibu ya. Nah, ini ada makanan juga dan sebagainya. Nah, saya akan coba yang leaf structure ya, yang bisa apa? Kita modifikasi banyak nanti. Ini ya Bapak Ibu saya pilih leaf structure. Silakan Bapak Ibu mau pilih apa. Satu media juga, sorry, satu aset juga nggak apa-apa. Ini karena saya pengennya sudah jadi, saya pilih yang leaf structure separuh ini. Ya, jadi yang ini karena harus kalau Bapak Ibu punya waktu untuk nyambung-nyambung ya. Kalau sabar ya silahkan. Ini kutikula dulu, baru nambahi apa namanya epidermis ya dan sebagainya. Saya pilih yang leaf structure aja. Oke. Nah, muncullah dia Bapak Ibu seperti ini. Nah, baru separuh Bapak Ibu ya. Ya, seperti ini. Nah, kemudian karena saya pengen double ya sesuai yang tadi, ini saya akan more. Di sini saya sampaikan dulu ya, kalau kita klik asetnya, kalau Bapak Ibu biar tidak bingung, ini diganti namanya karena dia tahu daun satu gitu misalnya, yang sebelah kiri gitu, ya. Kemudian ini ada kita klik ada alat bantu. Move itu untuk naik atas, kiri, kanan, bawah, depan, belakang ya. Kemudian kalau rotate itu bisa merotasi Bapak Ibu ya. Ini bisa dipilih seperti ini, tapi saya batalkan ya. Ya, scale itu untuk membesarkan dan mengecilkan. Ini kalau kita tarik, nah nanti jadi besar kecil. Ada move, rotate, scale. Saya pengen bikin double Bapak dan Ibu. Nah, kita bisa tambahkan more, duplicate ya. Duplicate nanti akan muncul. Oh, nggak muncul. Oh, ini. Bentar. Ya, dia duplikatnya di situ. Nah, tapi kalau ini kan maunya saya jadi satu. Kalau gini kan nggak nyambung Bapak Ibu ya. Nah, biar nyambung, saya akan coba untuk ini, memirorkan. Tapi silakan ya, ini karena saya pengennya daunnya itu. Ini kan daun, tadi ini daun, oh ini daun satu kopi. Berarti ini yang daun satu kopi tak jadiin namanya daun dua. Ya, yang ini ya. Nah, ini mau saya mau saya templokkan di sini. Ini saya mirror ya. Bentar, saya lupa X atau Z ya. Oke, kebalik. Bentar, saya agak lupa. Trial error aja ya. X, Y, Z-nya. X kayaknya. Oke, X ya. Jadi, eh, horizontal begitu. Bapak Ibu, ini mau saya sambungkan ya. Kita pastikan jaraknya sudah sama dari atas. Oke, sudah sama. Gedenya juga sama ya. Ini saya akan eh, coba geser. Nah, saya move ya ke sana. Dia akan nembus nanti. Lock gitu. Apakah sudah pas? Kita lihat. Oh, belum. Kita turunkan dikit. Ya, lalu geser ke kiri. Nah, dikit ya, diatur aja Bapak Ibu. Memang harus sabar. Nah, ini sudah nyambung ya. Saya mau geser agak ke tengah. Pakai toggle. Toggle ini adalah untuk menseleksi. Kan ini ada dua aset ya. Daun satu dan daun dua. Saya pengen geser tapi dua-duanya. Kalau cuma satu gini kan gesernya. Kalau cuma begini kan yang geser cuma yang sebelah ini ya Bapak Ibu ya nih. Ya kan? Jadi saya pengen geser dua-duanya pakai
yang ini. Nah, yang toggle ini. Jadi kita pilih, mana tadi? Ini ya, kita pilih begini ya. Tapi harus hati-hati, kadang nggak ke seleksi. Kita geser, nah ikut ke geser semua. Ini Bapak Ibu ya. Batas bawahnya yang tanda grid ini ya. Nah, kalau sudah Bapak dan Ibu, oke ini kan baru kita bisa preview ya. Preview dulu. Nah, seperti ini. Ya, jadi nggak ada itu garis-garisnya. Nah, ya. Oke, Bapak dan Ibu, kalau sudah, kita mau tambahkan keterangan ya. Mau saya taruh di LKPD. Nah, kan ini nanti gini, skenario-nya anak-anak, saya minta untuk memberikan keterangan. Ini satu apa, dua apa, begitu plus penjelasannya. Cuma penjelasannya nggak saya taruh di assembler biar dia cari sendiri ya Bapak dan Ibu nih. Nah, jadi eh, saya akan kasih annotation ya. Ini angka satu apa, dua apa. Nanti di assembler ininya. Ya, kita akan kasihkan teks di sini Bapak Ibu ya. Teks. Ada dua jenis, teks tiga dimensi dan teks anotasi. Teks tiga dimensi bisa untuk memberikan judul. Misalnya ini daun. Nah, saya mau ubah jadi agak-agak hijau. Junom gitu ya, tua. Ya, kita place. Biasanya nih, kita letakkan dulu, klik dulu baru bisa keluar dia. Oke, ini sepertinya kadang itu Bapak Ibu dia tempatnya di 0,0 kan. Kadang tertindih di dalam ya ini tulisannya daun. Jadi ini saya coba untuk menghiddennya ya. Nah, ini mana ya? Daun satu, daun dua ya. Kita off-kan dulu nih. Kita bisa off-kan dulu Bapak Ibu. Jadi tulisan daunnya masuk ke dalam begini ya. Kita off-kan dulu nanti kita klik ya. Kita select. Nah, kita yang objek lainnya bisa kita munculkan. Nah, ini listnya ya. Objek list. Daun satu hilang, kita visibility-nya kita munculkan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu klik begini, nanti kalau ini di kiri kan, nah nanti ada beberapa objek. Daun satu, daun dua. Ini kalau kita eh, tutup, jadi hilang dia. Ya, seperti ini. Jadi ada daun di atas. Oke, kemudian tambahkan keterangan satu ya, Bapak Ibu bisa tambahkan yang anotasi. Misalnya, saya mau kasih label angka satu tadi ya, angka satu di kutikula. Ini saya kasih deskripsi kutikula. Boleh pakai line. Tapi ini kadang kebalik, Bapak Ibu bisa langsung ganti ya. Kalau ke kanan itu justru yang ini. Ya, yang ke kanan justru yang ini ya. Oke, titelnya satu, label satu, place. Nanti tap on specific area, berarti Bapak Ibu harus di tap dulu. Kok nggak muncul-muncul ya? Karena harus diklik sembarang tempat dulu atau di tempat yang dekat begitu. Nah, kita klik berarti sekitar sini kan kutikula bisa digedein. Nah, tunggu sejenak. Nanti akan muncul angka satu. Ini bisa disesuaikan Bapak Ibu ya. Bisa disesuaikan. Geser ke kanan, ke kiri ya. Mana on ini ya, titiknya di sini. Oke. Kita cek sudah pas. Oh, kurang mundur. Kadang nembus juga bisa Bapak Ibu ya. Seperti ini. Sesuaikan aja. Ya, kayak gitu Bapak dan Ibu ya.
Ini kalau, oh kok kepanjangan ya, ini bisa dipendekin. Pilih scale aja, lalu pendekkan. Nah, itu jadi pendek. Gitu Bapak Ibu ya. Oke, tambah lagi nomor 2 di sini, 3, 4 mungkin ya, saya 4 mau kasih yang di sebelah kanan tadi 4, yang ini. 4 itu yang seludang ini ya Bapak Ibu ya, seludang pembuluh. Ini akan saya coba tambahkan anotasi. Apa hilang dia? Oke, saya coba reset dulu ya. Ini tertutup. Nah, oke, nanti kalau misalnya kok error gitu, Bapak Ibu di reload aja. Kemudian tambah teks lagi, anotasi sebelah kanan ya. Berarti yang ini atau ke atas ya, ini misalnya ke atas. Titelnya misalnya tadi nomor 4, seludang pembuluh. Oke, warnanya juga bisa diganti Bapak Ibu monggo. Nah, jangan lupa di tab. Oh, hilang ya tulisannya ya. Nah, ini, nah kita sesuaikan aja, geser sampai ke sini, turun, kita pastikan pas ya. Nah, ini kalau kurang panjang, kita scale gini ya. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu ya. Oke, nah nanti kalau jadi Bapak dan Ibu, tinggal di publish ya. Ini publishnya hilang Bapak dan Ibu ya. Oke, nah ini Bapak dan Ibu ya, kalau sudah nanti silahkan, kenapa itu seperti ini ya, kita coba buka yang lainnya ya, ada masalah ini. Oke, ya udah ini saya reload aja. Nanti kalau bisa segera disimpan aja Bapak dan Ibu ya. Oke, kenapa nggak mau ya? Oke, saya akan coba buka yang lain ya Bapak Ibu ya. Ini materi daun saya yang ini. Bukan, bukan. Yang ini. Tadi karena agak error ya Bapak Ibu ya. Saya duplikasi aja yang ini. Oke, satu langkah lagi Bapak Ibu ya. Satu langkah lagi. Mungkin ada yang kesulitan, silakan boleh chat ya Bapak Ibu. Gampang ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ingin mengumpulkan proyek, nggak usah sesuai mapel ya. Bebas saja, yang penting ada aset 3D, Bapak Ibu bikin media begitu. Ini masih 5/12. Oke, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti nggak perlu ini kok Bapak Ibu ya. Bentar, aset 3D saya del aja ini. Karena ini tadi duplikat ya. Nah, udah jadi seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini satu, kutikula. Kita preview. Satu, sorry. Oke, seperti ini ya. Sudah komplit. Satu kutikula nih Bapak dan Ibu ya. Seperti itu. Kemudian 5 itu silem, 9 stomata, 4 seludang pembuluh, epidermis bawah. Nah, seperti ini. Kalau sudah yakin, dipublish Bapak dan Ibu ya. Kita bikin, ini bisa dikecilin kok. Nah, sesuaikan yang cantik. Oke, kalau sudah di capture ya. Ini judulnya adalah daun dan bagiannya misalnya.
Deskripsinya biologi kelas 10 atau IPA begitu, kategorinya sains ya. Bentar, kadang kadang error ya. Sains, fisik, biologi. Biologi ada nggak ya? Ada. Ya, menghilang dia. Ya, kadang gitu Bapak dan Ibu ya, daun dan bagiannya. Oke, biologi kelas 10. Kategorinya biologi. Oke. Kalau sudah jangan klik luar, klik dalam sini. Lalu prevent, silakan. Ini biar aja habis. Kalau sudah Bapak Ibu, copy, masukkan ke link uh, pengumpulan tugas ya, nanti kami share. Ini contoh link proyek. Nah, seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu klik nanti akan, bisa coba klik ya. Saya coba klik nanti wujudnya seperti ini kalau di laptop. Nah, begini. Ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa duplikat ini. Boleh silakan nanti. Bapak Ibu boleh duplikat ini. Bisa view in 3D, scan marker, atau letakkan jadi biar seperti yang saya share tadi Bapak dan Ibu ya. Oke, kalau lebih seperti itu Bapak dan Ibu untuk membuat proyek sederhana ya. Nanti silakan Bapak Ibu harapannya dapat membuat media AR sederhana ya. Tidak perlu muluk-muluk, cukup yang penting Bapak Ibu bisa mengeksplor seluruh aset dan juga fasilitasnya gitu. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu ya. Terima kasih atas atensinya, atas partisipasinya dan semangatnya malam hari ini ya. Mungkin dalam penyampaian saya juga ada hal yang kurang menyenangkan atau mungkin ada yang kurang jelas atau masih sedikit terburu-buru, ada yang kurang bisa diikuti, nanti mohon maaf bisa disimak rekamannya. Yang rekamannya ada di Pak Wahyu. Mungkin itu Bapak dan Ibu ya. Untuk sesi selanjutnya saya kembalikan ke Pak Wahyu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selama menyimak sepertinya sampai ini ya Bu ya, menung jadi hipnotis ini. Apa sih ya kok keren sekali gitu ya. Dan langkahnya juga cukup panjang ya, tapi tidak begitu sulit ya. Karena memang familiar sekali gitu, tinggal klik-klik tambah-tambah gitu ya. Bapak Ibu mungkin ada yang ingin bertanya langsung kepada Bu Anita, bisa resen itu kita atur gantian agar bisa tertib gitu Bapak Ibu. Terus saya buka 3 penanya untuk cermin 1 atau mungkin sudah jelas Ada yang sudah punya proyek, Bapak Ibu boleh share mungkin, ya, biar yang kita sudah pernah tampilnya buat di gitu sini. ya, boleh di share di kolom komentar. Inje. Monggo Bapak Ibu biar eh, saling apa ya, saling berbagi wawasan aja ya. Tidak hanya dari saya, mungkin dari Bapak Ibu juga. Nggak apa-apa, kita sambil ngobrol ya Pak, santai ya Pak Wahyu ya. Betul. Tapi memang ini ya Bu Anita, karena mungkin assembler ini banyak banyak hal baru gitu. Jadi mungkin belum ada Oke, gambaran kalau tidak praktek langsung gitu. Dulu saya pernah emang mengadakan ya. juga di Iya. Edumen itu bersama Pak Zia kalau nggak salah, itu siapa ya, lupa saya. Oh, Hmm. anu Pak Zia atau Zia, lupa ya. Ada sampai sampai 4 pertemuan kalau nggak salah ya. Ada project juga Iya, iya. ya. Itu dan Iya, cukup cukup rumit sih bagi yang belum pernah sama sekali gitu ya. Mungkin harus harus nyoba dulu baru nanti adaptasi. betul. Iya, betul Pak Wahyu. Kalau banyak yang belum pernah mengakses ya. Jadi
mungkin masih ada yang apa ya, berandai-andai atau masih Belum ada ngawang bayangan begitu gitu. ya. Iya. Ya, saya bikin apa gitu ya. Ini nanti masuknya gimana? Mungkin masih nyoba-nyoba dulu baru yakin. Oke. Oh ya, ini minta rekornya Pak Wahyu. Baik. Baik. Nanti akan kami bagikan ke grup ya Bapak Ibu. Tapi kayaknya tadi ada sedikit sekitar 5 menit gitu nggak bunyi Mbak Anita. Mohon maaf ya. Nanti kita Oh ya, nggak apa-apa kesalahannya Pak. iya nanti disesuaikan dan semoga nanti Bapak Ibu bisa mengikuti ya. Tapi di awal kok pas lagi pengenalan. Ya nanti Oh ya. tidak saya potong sih yang tidak bunyi, tapi ya tetap apa Mm-mm. tidak ada Oke, suaranya. Ini ada yang berbagi dari Bu Cahyani. oke. Kita coba nggih. Oke, saya Oke, atau Bu Bu Anita yang Cahyani. share. Ini sudah Pak ya. Oke, Kita coba. Oh, langsung kumpulkan aja Bu nanti ya. Bola. Oke. Materi kelas 9 Ibu Yani. Ini bisa saya duplikat nih nggih. Wah, baik banget nih kalau yang mengizinkan untuk duplikat Bapak Ibu ya. Jadi punya saya tadi juga bisa langsung Bapak Ibu gunakan dan edit-edit ya. Silahkan aja nggak apa-apa. Toh itu juga asetnya aset assembler ya Bapak Ibu ya, bukan saya bikin sendiri ya. Kita view in 3D aja. Oke, ini bola apa nggih? Oke, nah ini bola Bapak Ibu. Nah ini mungkin tinggal tinggal ditambahi keterangan bola apa ya. Kalau ini saya model atom Dalton, Bapak Ibu yang ngajar kimia mungkin atau yang IPA ini udah jadi satu materi nih. Model atom Dalton ini Bapak dan Ibu. Udah selesai. Jadilah hanya satu til ini ya. Seperti itu. Luar biasa ya. Ya, jadi tergantung kita mengemasnya bagaimana Bapak dan Ibu ya. Nah, ini kalau 3D ada bayangannya Bapak Ibu ya. Mungkin ditambahi anak ya. Nah, seperti ini. Terima kasih Bu Cahyani. Enggak, bagus Bu. Udah apa namanya? Sudah bisa mempublish ya. Untuk yang mungkin belum pernah menggunakan, untuk mempublish itu juga butuh step-stepnya ya. Tidak langsung eh, dibagikan ya. Harus disetting dulu lah seperti itu ya. Mungkin yang lainnya kalau ada. Ya Bu, ini sudah oke Bu Cahyani ya. Ini masih bisa diedit. Jadi nanti kalau Ibu Cahyani ngedit isinya ditambahi atau diganti pun judulnya diganti juga, linknya masih sama kok ya. Jadi linknya tidak akan berubah tetap yang EI7VCV ini. Ngoten Bu Cahyani dan Bapak Ibu lainnya. Jadi linknya nanti tidak akan berubah kayak gitu. Jadi tetap ya. Silakan kalau masih mau diedit, ditambahi, mungkin diganti total gitu bisa. Ngoten. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih Bu Cahyani ya. baik. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin berbagi atau bertanya? Ini sepertinya paparannya terlalu cepat ya karena terbatas waktu ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau kita agendakan beberapa Iya, pertemuan gitu mungkin juga lebih lebih santai, bisa praktek, kemudian yang terkendala bisa langsung dibantu gitu ya. Mungkin suatu saat iya. nanti ya Bu Anita ya. Ini Insya Allah. sepertinya Sesi Agustus, coaching mungkin. iya, Agustus itu padat sekali ya kegiatan di Ya, ini berbagai udah tempat. masuk. Nggih. Sudah masuk tanggal belasan Pramuka dan HUT RI sudah menunggu ini ya. Atau mungkin sudah mulai Di RT, di mulai menghias. sekolah, di ya Iya, di mana-mana banyak sekali. dimanapun nih. Hmm. Baik, mungkin itu dulu Bu Oke, Anita ya. Sepertinya nanti teman-teman Bapak Ibu ada yang ingin mencoba setelah mendapatkan rekamannya. Kemudian terkait oke, dengan daftar hadir ya, nanti saya bagikan di WhatsApp saja Bapak Ibu biar nanti lebih leluasa Bapak Ibu untuk mengisinya ya. Sehingga Bapak Ibu nanti bisa menghindari kesalahan tulis karena kita membuat sertifikatnya itu berdasarkan yang Bapak Ibu tulis gitu. Walaupun kami tahu misalnya namanya Bu Anit A-nya hilang gitu. Tapi kan kami nggak berani nambahi
A di belakang, jangan-jangan memang namanya itu gitu. Maka mohon Bapak Ibu ketika mengisi daftar hadir, terutama nama dan instansi itu benar-benar tepat gitu, agar nanti tidak salah di apa di sertifikatnya gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Sementara itu dulu Bu Anita. Mungkin nanti kalau ada yang butuh lebih detail bisa hubungi Bu Anita. Ada di grup ya, sudah saya admin. Atau mungkin ada yang ingin dipandu secara coaching nih untuk sekolahnya, ya gitu misalnya sesi terbatas atau sesi khusus dengan Bu Anita itu. Sebelum kita tutup mungkin eh, Bu Anita ingin memberikan closing statement atau kesimpulan dari yang sudah dipaparkan tadi. Silahkan Bu Anita. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Ya, terima kasih juga Bapak Ibu semuanya ya dari seluruh Indonesia ini atas partisipasinya. Jadi Bapak dan Ibu, eh, perkembangan zaman itu adalah pasti ya Bapak dan Ibu ya. Zaman terus berkembang, kondisi kehidupan berubah ya, karakter murid kita juga menyesuaikan dengan perkembangan zamannya. Dan sebagai guru, Bapak Ibu ya, mau tua, mau muda, Bapak dan Ibu yang mau yang jadi guru baru saja ataupun yang sudah lama ya Bapak dan Ibu, tentunya kita harus selalu mengupgrade diri, mengupskill dan juga mengupdate ilmu ya Bapak dan Ibu ya. Tidak harus menjadi seorang ahli Bapak Ibu untuk dapat eh, memberikan sesuatu yang terbaik untuk murid kita ya. Kemudian Bapak Ibu jangan jadikan eh, kekurangan ya untuk menjadi kendala kita dalam memberikan hal yang terbaik untuk murid kita. Jadikan kekurangan itu untuk motivasi ya Bapak dan Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu adalah guru-guru yang sangat inovatif, sangat kreatif, sangat berdedikasi ya. Buktinya adalah Bapak Ibu malam-malam mau bergabung dalam sesi kita berbagi hari ini. Itu menunjukkan Bapak Ibu dedikasinya sangat tinggi. Dan saya yakin ini nggak ada yang disuruh ya. Ini eh, dari diri Bapak Ibu sendiri. Saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat Bapak Ibu mencoba hal yang mungkin baru ya, keluar dari zona nyaman ya, karena saya yakin nanti pasti akan bermanfaat ya Bapak dan Ibu ya, entah hari ini, besok atau suatu saat nanti. Mungkin itu saja. Saya mohon maaf kalau dalam menyampaikan banyak sekali kekurangan, terlalu cepat dan juga terlalu pendek waktunya ya, karena memang kita hanya satu hari saja. Tapi nanti tidak menutup kemungkinan kalau Bapak Ibu menghendaki kita ya sesi santai saja ya, diskusi-diskusi nggak masalah ya Bapak dan Ibu ya, begitu. Ini murni berbagi ya Bapak dan Ibu dan juga amanah dari pihak assembler dan juga dari Kemendikbudristek untuk mensosialisasikan assembler edu ya. Tidak hanya sekedar promosi Bapak Ibu tapi juga ada hal atau manfaat baik yang bisa Bapak Ibu peroleh dari assembler edu khususnya yang terintegrasi dengan belajar edi agar semuanya itu bisa digunakan secara powerful agar tidak sia-sia pemerintah kita memberikan fasilitas untuk kita semua dan juga semuanya kembali adalah untuk menciptakan pembelajaran yang meaningful dan juga joyful untuk murid kita. Ya, semangat Bapak dan Ibu, semoga sukses selalu, semoga kita dapat bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Wahyu. Oh, terima kasih juga on Edumen ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bu Anita sudah berbagi pada malam hari ini. Semoga berkah melimpah untuk kita semua ya Bapak Ibu. Karena kita telah berupaya mengaktualisasi diri agar bisa memberikan layanan terbaik pada anak didik kita. Kita tutup bersama Bapak Ibu kegiatan pada malam hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi